Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kita semua diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ketemu lagi dengan Bu Guru dalam mata pelajaran matematika. Selamat ya. Kalian sudah naik ke kelas 8. Jadi Bu Guru akan menyampaikan materi untuk pelajaran matematika kelas 8 semester ganjil. Bersama saya Ibu Siti Rohani. Untuk materi hari ini, bab pertama kita akan membahas bab 1 kita akan bahas materi tentang pola bilangan. Seperti apa sih materi tentang pola bilangan? Mari kita simak penjelasan yang akan Bu Guru sampaikan ya. Oke anak-anak, yang punya buku ini, buku paket ya, yang sudah pinjam di perpus, bisa dibuka juga untuk materi bab 1 pola bilangan. Sebelumnya, Bu Guru sampaikan tujuan pembelajaran dari materi pola bilangan yang akan Bu Guru sampaikan, yaitu diharapkan siswa mampu 1. Mengamati pola pada suatu barisan bilangan. 2. Menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan dengan cara menggeneralisasi pola bilangan sebelumnya. 3. Menggeneralisasi pola barisan bilangan menjadi suatu persamaan. 4. Mengenal macam-macam barisan bilangan. Itu tujuan pembelajaran yang diharapkan bisa kalian capai setelah menerima materi tentang pola bilangan. Yang punya buku juga bisa dilihat ya anak-anak, kita akan bahas bersama. Kita mulai dari kegiatan 1.1. Kegiatan 1.1 ya, menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan. Bahwa dalam belajar matematika kalian akan menemui banyak pola. Setiap pola tersebut mempunyai karakteristik rumus masing-masing. Pola itu dapat berupa bentuk geometri ataupun dalam bentuk relasi matematika. Berikut contoh bentuk pola yang disajikan dalam bentuk titik. Kita bahas yang pola dalam bentuk titik dulu ya. Ada gambar titik. Ada 3 gambar yang terdiri dari titik. Nah, gambar pertama terdiri dari 1 titik. Kita perhatikan. Gambar kedua terdiri dari 1 titik ditambah lagi titik-titik, ada 6 titik di luarnya. Gambar ketiga masih ada gambar kedua. Ini ada gambar kedua ya. Nah, di luarnya diberi lagi titik-titik yang terbentuk seperti segi 6. Nah, gambar ini jelas memiliki suatu pola karena kita bisa menentukan gambar berikutnya dari pola sebelumnya. Dari gambar sebelumnya. Seperti ini. Jadi gambar ketiga nanti masih kita pakai untuk menggambar gambar keempat. Gambar ketiga kita pakai ya. Beri lagi titik-titik yang ada di luar gambar ketiga ini yang akan membentuk segi 6. Yuk. Nah, jadi titik-titik yang terlihat ini disebut juga sebagai pola karena tersusun secara teratur. Kalau kita tuliskan dalam angka, titik 1 ini berarti ada 1, titik berikutnya ada 7, 19, ini yang keempat, ini Bu Guru coba yang keempat, ini ada titik 37. Bisa enggak kalian mencari titik kelima? Pasti bisa. Dengan pola ini kalian analisis nanti pasti bisa mencari gambar titik yang kelima. Nah, ini adalah contoh pola dalam bentuk titik. Mudah-mudahan paham ya.
Selanjutnya ada contoh pola dalam bentuk bangun datar. Kita perhatikan gambar pertama ini segi apa? Gambar bangun datar segi 3. Gambar kedua, bangun datar segi 4, memiliki 4 sisi. Gambar ketiga, bangun datar segi 5, memiliki 5 sisi. Gambar berikutnya 1, 2, 3. Gambar keempat ya, memiliki gambar bangun datar segi 6. Pasti kita bisa dong untuk menentukan gambar selanjutnya setelah segi 6 ini. Ada apa? Ada gambar, iya, ada gambar segi 7. Kalau kita tuliskan dalam angka, ada bilangan 3, segi 3, segi 4, 5, 6, 7. Bilangan ini juga disebut sebagai pola bilangan. Kalau ini pola dalam bentuk bangun datar. Jadi bangun datar ini juga merupakan contoh dari suatu pola karena tersusun secara teratur gambarnya. Paham anak-anak? Itu pengertian dari pola yang sering kita lihat sebenarnya pola dalam kehidupan sehari-hari. Di alam di sekitar kita juga ada pola. Ada di mana? Nah, ini contohnya. Berbagai pola dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita. Ini ada bunga. Matahari ini ada polanya ini. Membentuk pola dia. Ini juga ya. Berikutnya, dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari, kita sudah menggunakan pola bilangan. Kenapa kok saya katakan seperti itu? Seperti contoh gambar ini. Ini adalah gambar penataan nomor rumah pada kompleks perumahan. Ada nomor biasanya berderet, itu nomornya ini ya. Di sebelah kanan, sebelah yang atas kita katakan kanan, yang bawah kita katakan kiri. Di sebelah kanan jalan itu perumahannya blok 1, nomor 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Ini adalah kumpulan dari bilangan ganjil. Jadi bisa kita katakan untuk perumahan di kanan jalan ini adalah perumahan yang memiliki pola bilangan ganjil. Di sebelah kiri jalan ada bilangan, ada rumah nomor 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 adalah perumahan yang bernomor genap. Ini juga membentuk pola bilangan genap. Dengan pola ini akan mempermudah kita mencari nomor atau alamat rumah. Misalkan kita cari nanti alamat rumah bernomor 26. Berarti kita pasti akan mencari rumah yang ada di sebelah kiri jalan ini, di bawah ini ya. Oke anak-anak, paham ya? Begitu penggunaan pola bilangan yang biasa kita temui sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita terapkan pola bilangan dalam contoh soal yang ada di buku paket ya. Kita pelajari contoh soal yang berkaitan dengan penerapan pola bilangan. Kita bahas. Yang punya buku paket bisa dilihat lagi. Mulai contoh ini. Contoh 1. Kita lanjutkan membahas contoh yang ada di buku paket. Kita mulai dari contoh 1.1 ya. 1.1 kalau di buku paket halaman 5 dengan soal sebagai berikut. Halaman 6, halaman 6 ya. Berikut ini bilangan yang berawal dari 0 yang dituliskan dalam pita merah dan putih
untuk bilangan selanjutnya setelah 0. Yang ditunjukkan pada gambar, ujung putus-putus sebelah kanan menandakan pita diperpanjang dengan pola yang terbentuk. Tentukan warna pita pada bilangan 100 dan 1001. Itu soalnya. Anak-anak, untuk membahas soal yang ada pada contoh 1.1, kalian lihat pola barisan pada bilangan pita. Kalau kita perhatikan pada pita warna merah ini ditempati oleh barisan bilangan genap. Bilangan berapa saja kah? Yaitu 0, 2, 4, 6, 8, dan 10. Karena yang ditanya tadi pita warna pada bilangan 100 merupakan bilangan genap. Berarti dia berada pada barisan bilangan genap 100 ini, bilangan 100. Jadi bilangan 100 nanti akan menempati pita warna merah. Sementara pita berwarna putih ditempati oleh bilangan 1, 3, 5, 7, 9. Kalau kita lanjutkan 11, 13. Ini menunjukkan bilangan ganjil. Bilangan ganjil, maka bilangan 1001 ini nanti juga merupakan bilangan ganjil, maka 1001 akan menempati pita berwarna putih. Maka kita bisa jawab, jadi 100 menempati pita merah dan bilangan 1001 menempati pita putih. Gimana anak-anak? Paham untuk pembahasan contoh 1.1? Kita lanjutkan lagi untuk pembahasan contoh berikutnya, yaitu contoh 1.2. Kita lanjutkan untuk contoh berikutnya yang ada di buku paket, yaitu contoh 1.2. Contoh 1.2. Oke, gimana soalnya untuk contoh 1.2? Ada di halaman 7. Soalnya ini ada gambar pita dengan 3 strip warna merah, putih, biru seperti yang ditunjukkan pada gambar. Pita tersebut diperpanjang dengan pola yang terbentuk. Jadi ini bisa diperpanjang lagi pitanya. Seseorang menyebutkan bilangan 2345. Dapatkah kalian menentukan warna bagian pita bilangan tersebut? Oke. Sesuai dengan yang ada di buku ya. Ayo kita amati. Tadi dikatakan bahwa di soal ada 3 strip warna pita, yaitu merah, putih, biru. Kita analisis, kita lihat, perhatikan. Pak, mulai dari merah, ini ditempati oleh bilangan 0, 3, 6. Ini berselisih bertambah 3. Kira-kira setelah 6 ini pasti ada angka 9, bilangan 9. Setelah 9 tambah 3, 12, dan seterusnya sampai memanjang. Putih ditempati oleh bilangan 1, ditambah 3, 4, ditambah 3, 7. Berarti ditambah 3 nanti ada 11, dan seterusnya. Pita biru ditempati mulai dari bilangan 2, ditambah 3, 5, ditambah 3, 8, nanti ditambah 3, 12, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan, bilangan yang menempati pita merah ini adalah 0, 3, 6, 9 adalah bilangan-bilangan yang habis dibagi 3. Habis, kalau habis berarti bilangan itu kalau dibagi 3 akan bersisa 0. Kenapa kok saya langsung 3? Karena ini berulang pitanya. Setiap 3 warna berulang lagi. Ini juga selisihnya 3. Untuk kita perhatikan yang pita warna putih, bilangan 1, 4, 7, 10, dan seterusnya, ini adalah bilangan yang dibagi 3, dia akan bersisa 1. Contoh 4 bagi 3 kan dapat 1 ya. 1 kali 3, 3. Bersisa berapa kalau 4 kurangi 3? 1. 7 dibagi 3 dapat 2. 2 kali 3 kan 6.
Berarti 7 kurangi 6 bersisa 1 lagi dan seterusnya. Kita perhatikan untuk pita biru, bilangannya itu 2, 5, 8, 11 adalah bilangan yang jika dibagi 3 pasti bersisa 2. 5 dibagi 3 dapat 1. Sisanya berapa? 2. 8 dibagi 3. Dibagi 3 dapat 2. 2 kali 3 kan 6. Sisa berapa? 8 kurangi 6. 2. Yuk, paham ya anak-anak ya? Tadi kita ditanya, kalau berarti 2345 dibagi 3 akan bersisa berapa? Ternyata 2345 jika dibagi 3 itu akan bersisa 2 karena 2345 kalau dibagi 3 itu hasilnya 781 kali 3 2343 akan bersisa 2. Maka kita bisa simpulkan karena sisa pembagiannya 2, maka bilangan 2345 kita cari yang bersisa 2. Bersisa 2 yang mana? Bersisa 2 kan ini tadi. Di bilangan ini. Bilangan ini menempati pita warna apa? Menempati pita warna biru. Jadi 2345 adalah bilangan yang akan menempati pita berwarna biru. Paham ya anak-anak ya? Masya Allah paham, Bu Guru yakin kalian bisa. Baik, kita lanjut berikutnya. Kita langsung lihat saja di buku paketnya. Contoh 1.5 halaman 11. Soalnya seperti ini. Temukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya adalah 60. Bilangan genap berurutan itu contohnya ini. Berurutan. Kalau ada bilangan genap 2 berarti setelah 2 itu urutannya 4, 6. Kalau dijumlahkan 2 tambah 4 tambah 6 berapa? 12. Masih jauh dari 60. Boleh kalian lanjutkan lagi. 8, 10. Kalau 8 paling kecil berarti di atasnya 10, 12. 30 masih jauh. Saya berikan trik cepatnya. Karena ini bilangan 60, jumlahnya harus 60. Karena ini ditentukan 3 bilangan, maka 60 ini dibagi 3. 60 ya, ini dibagi 3. 60 bagi 3 berapa? 20. Supaya terurut dan jumlahnya itu sama dengan 60, 20 kita letakkan di bilangan paling tengah. 20 kita letakkan di tengah. Maka sebelum 20 nanti 20 kita kurangi 2. 18. Setelah 20 ditambah 2. 22. Kalau kita jumlahkan, ini dijumlahkan 18 tambah 20 tambah 22 hasilnya sama dengan 60. Jadi 3 bilangan berurutan kita lanjutkan ya anak-anak. Tadi untuk 3 bilangan berurutan sudah kita temukan, yaitu ada 18, 20 dan 22. Kalau kita jumlahkan 18, 20 tambah 22 itu sama dengan 60. Gimana anak-anak? Sudah paham ya? Bu Guru yakin kalian insya Allah meskipun kita bertemu pembelajarannya seperti ini atau dalam pembelajaran jarak jauh, kita tidak bertemu langsung tatap muka, insya Allah saya yakin kalian bisa menerima yang sudah disampaikan Bu Guru. Jika tidak bisa pun bisa chat japri pribadi ya. Semoga yang sudah Bu Guru sampaikan tadi, materi tentang pola bilangan yang diambil dari buku paket yang sudah kita bahas di contoh 1.1, 1.2 dan 1.5 bermanfaat. Selalu semangat untuk terus belajar meskipun pembelajaran secara daring jarak jauh ya. Setelah ini
kita lanjutkan dengan tugas. Silahkan mengerjakan tugas yang akan diberikan Bu Guru setelah selesai menonton video ini. Jika kalian berkenan, silahkan juga di like, subscribe, dan silahkan di komen. Terima kasih untuk perhatiannya. Tetap semangat, semoga kita selalu terus diberi nikmat sehat. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.